Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Halis dengan NIM 24108 171110004. Di sini saya ingin membahas tentang peer review saya terhadap laporan yang ditulis oleh anggota teman saya, yaitu Arya Arozari Dusapota dengan NIM 24108 172110010. Di sini saya akan membahas bagian-bagiannya. Pertama itu di laporan ini terdiri dari empat bagian utama, yaitu ada review, insight, opini ilmiah, dan terakhir adalah perbandingan dengan video YouTube. Nah, di sini saya akan mereview tiga saja, yaitu dari review saja, insight, dan opini ilmiah. Pertama dari bagian review. eh Arya Oja sudah di sini pada bersatu ini memperkenalkan Kotlin itu sebagai bahasa yang diterapkan dalam pengembangan mobile, server side, dan multiplatform yang berjalan eh, kodenya dikompil di JVM, Java Virtual Machine. Oke, sesuai. Kemudian eh, kelebihan dari penulisan pada bagian review ini, Oja itu sudah nangkap inti dari Hmm, buku apa yang dibaca. Sa, eh, isi-isinya sudah pas. Bagaimana penilaiannya? Kemudian si Oja itu sudah mm, sudah tahu bagaimana materi ini siapa jadi target audiensnya. Misalnya di sini target seorang audiens bukan seorang audiens awam, melainkan seorang developer dengan pengalaman yang mengenal beberapa bahasa pemrograman seperti Java dan konsep OOP. Nah, sini berarti Oji sudah paham tentang siapa-siapa siapa nih buku ini target audiensnya atau apa. Kemudian masuk ke insight. Bagian insight ini program ini yang saya sangat eh, positif sekali sini adalah eh, Oja itu sudah mengetahui apa yang menjadi dia balik ketidaktahuannya jadi dia tahu gitu. Contohnya di sini Oja memahami tentang statically type yang menggunakan type inference. Jadi kayak overall di sini Oja membahas tentang bagaimana awalnya Oja itu mengira statically type itu wajib mendeklarasikan variabel, sedangkan dynamically type itu nggak perlu. Nah, ternyata konsep yang dipahami oleh dia itulah type type inference, bukan statically type. Jadi ini contoh refleksi yang bagus gitu, bahwa ada perubahan pik- perubahan sudut pandang pikiran dari apa yang telah dibaca. Oke, bagus. Jadi kemudian di sini ada Oja sini mengilustrasikan perbedaan antara dynamic type sama statically type seperti snippet code. Nah, itu. Jadi dijelaskan ini perbedaannya ini sekian dalam bahasa Python kayaknya nih. Ya. Nah, hmm. Kemudian di sini Oja sudah membahas tentang quarantines dan null safety. Quarantines dan null safety sudah dijelaskan. Hmm. Kemudian eh, L perbandingan L-based operator dengan fungsi NVA itu s- dengan pada SGA itu sudah bagus. Hmm.
Nah, setelah saya baca ini kekurangan kaca ini adalah penjelasan tentang konkurensinya. Nah, konkurensinya itu di sini masih belum dijelaskan secara detail atau masih sedikit dangkal lah. Sedikit dibahas. Jadi Oja ini menyebutkan bahwa Kotlin itu menerapkan coroutines, namun masih singkat saja dijelaskan. Jadi itu saja yang itu sih yang perlu dikoreksi. Sini sebagai insight aman aja sudah pas aja. Nah masuk ke opini ilmiah. Nah di opini ilmiah hmm, ini Oja menurut saya berargumentasi tentang paradigma fungsional dengan membandingkan dua sumber bahan yang berbeda. Pertama ada di buku Kotlin and Action. Kemudian di buku Kotlin and Action dan buku Fungsional Programming in Kotlin. Jadi em, membandingkan perspektif dari dua buku yang berbeda. Nah, di sini buku Kotlin Action itu menyebutkan keunggulan paradigma fungsional itu menghindari duplikasi kode, safe currency, kemudian kemudahan pengujian. Nah, sementara fungsional itu mendefinisikan paradigma fungsional melalui konsep per function yang bebas dari efek samping. Jadi, sin kemudian di sini contoh kode tentang kelas cafe dan fungsi by cafe. Sini, sini kelas cafe, sini by cafe. Yang ditulis oleh OJ ini sudah relevan gitu. Jadi bagus sudah menjelaskan kode-kode yang memiliki side effect. Hmm. Seperti pemanggilan sisi sar, di sini bagus sudah sisi sar. Bagus sudah. Kemudian OJ memberikan solusi nih. Solusi fungsional mengembalikan objek pair berisi coffee dan charge dapat mengesahkan tanggung jawab dan fungsinya gitu. Nah, sini. Hmm. Namun sini ada saya revisi. Mungkin harus perbaiki ya. Di sini ada typo. Sini harusnya satu titik aja. Ini sudah diperbaiki. Kemudian secara struktural nih, opini ilmiah. Ini lebih ke arah pembahasan detail dari sumber sumber dua buku ini daripada opini sendiri. Kayaknya ini lebih ke arah review isi buku gitu. Bukan review sih, lebih ke arah apa isi dari buku tersebut, bukan ke arah argumen. Saya saran sih, Oja itu nantinya kalau mau revisi, tapi mau introspeksi gitulah, mau apa yang ngelis apa yang perlu diperbaiki, itu harus menceritakan argumennya itu di mana sini. Karena opini ilmiah, jadi opini. Ini saya mencari opini, ini lebih ke arah penjelasan detail aja sih. Kayak misalnya nih opini ilmiah. Apakah Oja ini setuju nih? Misalnya fungsinya itu adalah jadi yang terbaik gitu. Apa adakah keterbatasan dari hal itu? Nah, itu gitu opini. Overall sudah bagus. Jadi kesimpulan saya ini yang diketik Oja atau ditulis Oja ini poin utamanya itu terletak pada insight sama di bagian yang sifatnya Oja ini lebih ke reflektif gitu bagi insight-nya. Kemudian opini ilmiah ini kayak yang merujuk ke sumber, ke arah sumber. Jadi yang perlu diperkuat di sini adalah analisis kritis, kemudian typo kode tadi perbaiki, kemudian apa lagi? Review enggak sih, enggak. Kayak cukup aja sih.
review, insight, opini ilmiah, itu saja. Bagus saja. Jadi perbaiki dari segi struktural opini ilmiahnya, kemudian tipenya diperbaiki, kemudian tadi penjelasan dari ini, nah core tense ini masih sedikit. Jadi itu saja sih introspeksi saya. Kayak mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.